Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Nah kali ini guys, aku akan menyampaikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Biar kamu gak lupa, aku tulisin dulu ya. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama, bangun pagi. Yang kedua, gak kalah penting guys, yaitu beribadah. Lalu yang ketiga, yaitu berolahraga. Yang keempat, makan sehat dan bergizi. Yang kelima, gemar belajar. Yang keenam guys, yaitu bermasyarakat. Yang ketujuh atau yang terakhir, yaitu tidur cepat. Sekarang kita bahas satu-satu guys. Perhatikan ya. Yang pertama ada bangun pagi. Bangun pagi ini itu penting banget guys, karena itu melatih disiplin dan memulai hari dengan energi yang positif. Terus bangunnya jam berapa? Ya sebelum sholat subuh kita melaksanakan sholat tahajud terlebih dahulu. Yang kedua guys, ada beribadah. Kalian bisa sholat di masjid, lalu mengaji. Setelah mengaji dilanjutkan dengan menambah hafalan Al-Quran. Pokoknya semua kegiatan yang berhubungan dengan ibadah. Karena guys, jin dan manusia itu diciptakan hanya untuk beribadah. Sekali lagi nih ya, hanya untuk beribadah. Paham kan? Kemudian yang ketiga guys, berolahraga. Kamu itu harus olahraga setiap hari. Gimana sih olahraganya? Ya bisa jogging, bisa ngepel rumah, nyapu halaman, menimba, atau nih ya bisa juga mijitin ayah kalian yang lagi kecapean. Itu juga termasuk olahraga loh. Bukan hanya sehat yang kalian dapatkan, tapi kalian juga bisa dapat fulus. Yang keempat, makan sehat dan bergizi. Kalau ada. Kenapa aku bilang kalau ada? Ya karena kebanyakan dari kita itu nggak ada guys. Ngarepin makan bergizi gratis dari pemerintah. Hah, udahlah, nggak usah halu. Yang kelima, gemar belajar. Di rumah belajar, di sekolah belajar, di pasar belajar, di semua tempat kita belajar. Males. Apa? Apa kamu bilang? Males? Ya ampun, belum pinter aja udah males. Nanti gimana ya kalau jadi pejabat? Masa waktu ditanyain plonga-plongo doang? Ya nggak tahu. Tanya saya. Yang keenam, bermasyarakat. Gotong royong, kerja bakti, tolong menolong. Walimahan. Apa? Walimahan? Loh, berarti ada hubungannya dong sama yang nomor 4. Jadi nggak usah nunggu MBG dari pemerintah. Paham ya dek ya? Yang ketujuh, tidur cepat. Dari walimahan tadi. Loh, kok walimahan lagi sih? Tapi bener loh guys, habis dari walimahan kita dapat makanan sehat dan bergizi. Nah, makanan itu bisa membuat kita tidur lebih cepat dan tidak kelaparan. Emang ya, tetangga kita itu lebih peka dari pemerintah. Udah ya, gitu aja ya. Kalau ada walimahan, ajak aku dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini yang jawab ini kurang semangat kayaknya. Iya, betul. Harus diulang berarti. Kayaknya kamu dok yang semangat ini ya. Iya dong Pak. Harus diulang berarti Pak. Oke. Dan hari ini kita akan mengikuti bersama lomba Cerdas cermat. cerdas cermat. Cerdas artinya Cerdas artinya pintar. pintar, cermat artinya teliti. Nah, pintar dan teliti, gitu saja. Oke, betul. Oke, dan hari ini penontonnya ya, kameramen bisa dihadapkan ke sana. Nah, ini penontonnya luar biasa dan sangat antusias. Kemudian juga sudah ada Bapak Ibu guru di sebelah sana, Zee. Iya, betul. Oke, ini kita langsung memperkenalkan juri kita pada hari ini, Zee. Oke, jurinya 1 ya Pak? Jurinya 1. Oke, ini juri yang menurut saya ini tuh paling teliti Pak. Paling teliti. Iya, betul. Kok bisa kamu ngomong gitu? Karena Pak Fahmi tuh menurut saya tuh orangnya tuh teliti banget Pak. Teliti banget ya? Iya betul. Terus kalau misalnya menjelaskan pelajaran tuh bener-bener rinci banget
gitu. Wes, luar biasa. Maka pada hari ini beliaunya ini didapuk untuk menjadi juri. Oke, kita perkenalkan ada Pak Fahmi Yusdianto SPDGR. Wah, apa itu Pak? SPDGR. SPDGR ya, sarjana pendidikan. Nah, terus gurunya itu guru yang sudah sertifikasi. Wow, keren sekali ya. Oke, langsung aja sih. Panggilkan peserta yang pertama sih. Dari kelas berapa sih? Kelas 7A. Dari kelas 7A. 7A. Oke. Berarti ini dari yang kelas 7 dulu ya Pak ya? Iya, dari kelas 7A dulu. Mana pesertanya dari kelas 7A? Ayo Wow. langsung menuju ke kursi panas. Iya. Kursi panas. Apakah Kursi panas. kursinya panas? Nah, kursi panasnya di sana. Iya, 3 orang silakan. Mana 7A? Oh, jangan-jangan sudah nyerah 7A. Enggak ada pesertanya. Mana Ada, 7A? Pak, harusnya mana 7A? Oh, ini. Oh, masih lugu-lugu, Zek. Iya, biasa Pak, masih shy gitu, Ah, masih malu-malu. shy cat. Malu-malu kecil. Oke, sebelah sana ini cewek-cewek nih, Zek. Iya nih, wow. Gak ada yang cowok ini, Zek. Oke. Peserta kedua, Zek, panggilkan, Zek. Kelas 7B. Kelas 7B. Ayo. 7B. Oh, ini cewek-cewek lagi nih. Ini cewek-cewek semua ini. Oh, wow. Ini gak ada yang mewakili yang laki-laki nih, Zek. Ini gimana ini, Zek? Wah. Oh, ada Pak, ada itu satu laki-laki. Oh, iya ada ini. Oh, akhirnya ada laki-lakinya. Akhirnya. Ini kalau melihat dari wajah-wajah ini, wajah-wajah optimis menang ini kayaknya. Iya, betul. Oke. Oke, lanjut Pak, dari kelas berapa nih? Kelas 7 C. C. Oke, kelas 7C mana? Wow. Oke. Oh, luar biasa ini Cewek-cewek kelas 7C. cowok ya. Selanjutnya dari kelas Pitu D. D. Mana Pitu D? Wah, Laki-laki semua. Cowok-cowok, wow. Cowok-cowok Oke. semua deh. Oh, ini pas ya Pak, kayak saya salfok sama tingginya gitu. Iya. Mungkin dipilih yang ini, yang tingginya sama. Loh enggak Pak, tingginya tuh gini. Nah, oh ini. Heeh. Oh. Oke sih, yang terakhir sih untuk kelas 7 siapa sih? 7E, mana 7E? 7E. Mana 7E? Wow, ada putranya, ada putrinya. Ini luar biasa. Ya. Dan untuk mendukung acara kita ini juga ada penulis skor ini, Zeh. Wow, siapa Pak penulis Kita skornya? panggilkan penulis skornya dari IPM. Siapa ya? Ada Talita. Wow. Wow. Coba kamu tanya sedikit. Apa persiapannya dia? Oke. Nah, ini kan tanya-tanya aja. Sebentar Oke, deh. hai. Ini tuh agak malu-malu ya saya, karena ini tuh Kenapa? ditonton banyak adik-adik dan kakak-kakak gitu. Iya sih, bener. Oke, kamu kan menjadi penulis skor Betul. untuk CC atau Iya, cerdas betul. cermat ya. Apakah kamu ada persiapan yang sangat gimana gitu untuk menjadi penulis skor? Jujur aja nggak ada ya saya, karena tadi Deva tuh tiba-tiba bilang, "Tahu kamu lagi gabut kan nulis skor ya?" Itu caranya agak pemaksaan sih Zai, Iya bukan sih. menawarkan ya, dan Mm-mm. lebih tepatnya pemaksaan gitu. Iya, menggunakan metodenya Pak Nur ya. Iya betul. Oke, silakan bertugas. Oh iya siap. Oke, ini sudah ketemu. Sudah Iya. ketemu anunya ya, apanya? Tim penulis skor. Yuk. Kemudian ada tim pemindah mic. Nah, kan Pemindah dipindah-pindah kan? Siapa ini ya? Tim pemindah mic, tunjuk satu aja, Zeh. Pemindah mic. Ada Shanum. Shanum itu ini pembaca soal, Pak. Oh, Oh, pembaca soal. pembaca soal Pak Fahmi langsung. Iya. Wah. Oke. Oke, Sanum, Num. Ini Sanum ini kita datangkan jauh-jauh dari India, oh ya. Untuk kamu masih sehat? Sudah sehat? Udah, alhamdulillah Pak. Jadi tugasmu nanti pindah-pindah mic ya. Giliran gitu ya. Enggak apa-apa. Iki pemane artis kuno, artis figuran iki. Tapi enggak apa-apa. Tal, siap Tal. Wah, lu malah krono Talita iku. Oke,
selanjutnya kita serahkan sepenuhnya kepada juri kita ya. Betul. Sekaligus yang akan memimpin jalannya lomba ini. Ya. Beliau adalah Pak Fami. SPD GR. Oke, silakan deh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi peserta lomba cerdas cermat akan saya bacakan cara bermain dan peraturannya. Yang pertama, kita ada 2 ronde. Ronde pertama adalah pembagian soal. Tiap kelompok dapat 3 soal. Di ronde kedua, setiap soal benar nilainya 100. Soal salah atau jawab salah maka nilainya 0 atau tidak dapat nilai. Untuk ronde kedua, babak rebutan. Di babak rebutan nilai benar 100, jawab salah minus 50. Oke ya, sekali lagi saya ulangi. Di babak rebutan nilai 100 untuk jawab benar dan minus 50 untuk yang jawab salah. Baik, sebelum saya bacakan soalnya, ada 7 paket soal. Setiap perwakilan silakan memilih tipe paket nomor berapa. Perwakilan dari kelompok silakan maju untuk mengambil nomornya masing-masing. Silakan perwakilan satu-satu. Baca bismillahirrahmanirrahim ya. Silakan ambil satu-satu. Ambil satu. Oke. Oke, silakan dibuka. Saya ingin tahu dari kelas 7A dapat paket soal nomor berapa? Tunjukkan. Oke, nomor 7. 7B nomor 4. 7C nomor 6. Nomor 5 nomor 2. Baik, kita mulai pertanyaan. Untuk kelas 7A, paket soal nomor 7. Pertanyaan terkait soal sejarah. Siap kelas 7A? Soal akan saya bacakan 2 kali dan waktu berpikir 10 detik. Apa nama lagu kebangsaan Indonesia dan siapa penciptanya? Lima, 4, 3, 2, 1. Indonesia Raya. Penciptanya? Wage Rudolf Supratman. Oke, betul. 100 poin. Tujuh B, paket soal nomor 4. Masih sekitar sejarah. Apa nama organisasi yang menjadi cikal bakal terbentuknya Tentara Nasional Indonesia? Saya ulangi, apa nama organisasi yang menjadi cikal bakal terbentuknya Tentara Nasional Indonesia? Cikal bakal terbentuknya TNI. 5, 4, 3, 2, 1. Gagal menjawab. Jawabannya adalah Badan Keamanan Rakyat atau disingkat BKR. Kelas 7C, paket soal nomor 6. Sebutkan isi dari pembukaan UUD 1945 yang menggambarkan semangat kemerdekaan Indonesia.
Saya ulangi. Sebutkan isi dari pembukaan UUD 45 yang menggambarkan semangat kemerdekaan Indonesia. Sepuluh, 8, 6, 5, 4, 2, 1. Tidak bisa menjawab. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah, itu ya intinya. Kelas 7D, paket soal nomor 5. Kapan dan di mana sidang pertama BPU PKI dilaksanakan? Kapan dan di mana sidang pertama BPU PKI dilaksanakan? Lima, 4. Sidang pertama. Sidang pertama. Ya, sidang pertama. Tanggal 29 Mei sampai 1 Juni di Jakarta Pusat. Oke, betul. 100. Tujuh E, paket soal nomor 2. Sebutkan isi dari ikrar ketiga Sumpah Pemuda. Ikrar ketiga dari Sumpah Pemuda. 5, 4, 3, 2, 1. Kami putra-putri Indonesia mengaku bahasa yang satu, bahasa Indonesia. 100. Kembali ke kelas 7A. Soal pengetahuan umum, paket soal nomor 7. Alat musik tradisional dari Jawa Barat yang terbuat dari bambu adalah. Saya ulangi lagi, dengarkan dengan baik-baik. Angklung. Oke, angklung. Oke, baik. Nanti nomor satu ditotal dulu apa langsung Ditotal dulu. Oke, penonton jangan ada yang ngasih tahu. IPM silakan melihat, jika ada tanda-tanda penonton ngasih tahu, kita langsung dis. Ya. Kelas 7B. Dan mohon untuk semua peserta pandangannya tidak ke penonton tapi ke juri. Ya. Paket soal nomor 4. Bunga nasional Indonesia adalah, sekali lagi, bunga nasional Indonesia adalah Melati. melati apa? Melati putih. Oke, 100. Melati putih. Kelas 7C. Siapakah penulis novel yang sangat terkenal hingga dimainkan di bioskop dengan judul Laskar Pelangi? Siapakah penulis novel Laskar Pelangi? Lima, 4, 3, 2,
1. Jawabannya adalah Andrea Hirata. Kelas 7D, paket soal nomor 5. Negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia saat ini adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia saat ini adalah 5, 4, India. 100. India. Kelas 7E, paket soal nomor 2. Pulau terbesar di Indonesia adalah Pulau terbesar di Indonesia adalah Pulau Jawa. salah. Jawabannya adalah Papua. Kembali ke kelas 7A dengan soal STEM, Science, Technology, and Math, atau IPA, TIK, dan Matematika atau Teknologi ya. Kelas 7A paket soal nomor 7. Apa kepanjangan dari Wi-Fi? Apa kepanjangan dari Wi-Fi? Wi-Fi. Wi-Fi gratis, Wi-Fi gratis. Nah, apa kepanjangan dari Wi-Fi? 5, 4, 3, 2, 1. Gagal. Jawabannya adalah wireless fidelity. Kelas 7B, soal nomor 4. Di dalam komputer terdapat CPU. Singkatan dari apakah CPU tersebut? Lima, 4, 3, 2, 1. Central Processing Unit. 7C. Sebutkan 3 wujud dari zat. Sebutkan 3 wujud zat. 5, 4, 3, 2, 1. Angkat mic-nya, jawab. Zat cair, zat kimia, dan Satu lagi. gas. Kurang tepat. Jawabannya adalah padat, cair, dan gas. Tidak ada kimia. Oke. Kelas 7D. Jika 3x min 5 sama dengan 16, berapakah nilai x? Sekali lagi, jika 3x min 5 sama dengan 16, berapakah nilai x? 3x min 5. Cobaan. Ayo. Piro? 18 coba. Temen ya. Iya, cobaan sih. 5, 4, 18 salah. Jawabannya 7. 3 dikali 7, 21 dikurangi 5, 16. Maka nilai x-nya adalah 7. Kelas 7E. Soal nomor 2. Nama alat untuk mengukur suhu adalah Termometer. 100. Oke, silakan ditotal dulu menjelang masuk babak rebutan. Oke.
Oke, kita lihat perolehan sementara. Kelas 7A 200 poin, kelas 7B 100 poin, 7C masih kosong, 7D 200 poin, 7E 200 poin. Oke, baik. Kelas 7C lebih semangat lagi. Rebutan, saya mohon bantuan dari IPM untuk melihat siapa yang angkat tangan terlebih dahulu. Ada di sini, ya silakan IPM. Tolong saya dibantu untuk memantau siapa yang angkat tangan lebih dahulu. Di sini aja, dekat Pak Fahmi aja. Nah. Oke, saya akan membacakan soal. Jika tahu langsung angkat tangan. Jika jawaban benar 100, jika jawaban salah minus 50. Oke ya. Pertanyaan pertama. Dua tokoh ini berdiri di sebuah rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Mereka akan membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Siapakah dua tokoh tersebut? Siapa dulu? Oke. Soekarno sama Hatta. Soekarno dan Hatta, 100 poin untuk kelas 7E. Soal nomor 2. Planet ini paling dekat dengan matahari. 7D. Merkurius. 100. Soal nomor 3. Gunung tertinggi di dunia berada di Nepal dan Tibet. Apa nama gunung tersebut? Mana? 7E, silakan. Everest. Gunung Everest, 100. Soal nomor 4. Air berubah menjadi uap saat dipanaskan. Perubahan wujud ini disebut apa? 7B. Penguapan, oke, atau evaporasi. 7B 100. Soal nomor 5. Perangkat ini digunakan untuk menghitung angka sebelum kalkulator ada. Apa nama perangkat ini? Perangkat ini digunakan untuk menghitung sebelum kalkulator ada. Apa nama perangkat tersebut? Sempoa, 100 untuk kelas 7A. Soal nomor 6. Naskah proklamasi ditulis di rumah seorang tokoh bangsa. Di rumah siapakah? 7D. Tadashi Maeda. Salah, minus. Oh ya, sorry, benar. Laksamana Tadashi Maeda, 100. Soal terakhir. Jika sebuah segitiga memiliki alas 10 cm dan tinggi 5 cm, berapa luasnya? 7C. 50. Minus 50. Salah. Jika sebuah segitiga memiliki alas 10 cm dan tinggi 5 cm, berapakah luasnya? 10, 9, kehabisan jawab lagi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tidak ada yang bisa menjawab. Jawabannya adalah 25 cm. Oke, silakan ditotal.
ada dua tim yang punya nilai yang sama, yaitu 7D dan 7E dengan total skor 400 poin. Maka dengan ini kelas 7D dan 7E maju ke babak final. Silakan meninggalkan tempat. Kelas 7D dan 7E maju ke babak final. Silakan, tolong ke kertas undiannya dikembalikan lagi. Sekarang silakan kelas 8 maju ke depan perwakilannya. Kelas 8A. Oh, selamat datang Mas Burhan. Long time no see. Kelas 7A akan saya panggil 8A. 8A akan saya panggil perwakilannya. 10, 9. Oke. Selanjutnya kelas 8B. Kelas 8B 10, 9. Kelas 8C. Kelas 8C, silakan. Kelas 8D, silakan. 8D. Berdoa dulu. 8D kurang 1, siapa? Delapan D masih kurang 1. 10, 9. Oke, terakhir 8E, langsung 8E. Cek. Cek. Oke. Oke, perwakilan dari semua tim kelas 8 silakan maju ke depan untuk mengambil paket soalnya. Paket soal nomor berapa? Baca doa, Vin. Please kau Vin ya. Masya Allah, semoga dapat yang gampang ya Allah. Ya, sisa. Oke. Kelas 8A silakan dibuka dan ditunjukkan ke depan. Nomor berapa? Nomor 7 lagi. Kelas A dapat 7 anjir. 8B. Nomor 4. Nomor 2. Kelas 8. Bentar, 8B, 8C, 8D. Dia ngerasain paniknya kita. 8D berapa? Nomor 6. 8E Kita apa lagi? 5. Enggak sih. Oke. Kita mulai dengan soal Ayo kita dulu. sejarah. Sama seperti kelas 7, peraturannya ada 2 ronde. Soal ini suara saya kedengaran? Suara saya kedengaran? Yes, kedengaran dikit. Kurang keras, Pak. Mohon tim panitia, suara juri kurang keras. Bismillah, semoga. Ya, sekali lagi suaranya juri tidak sekeras ronde kelas 7. Suaranya menurun ini. Karena saya lumayan teriak-teriak ini. Cek. Sekali lagi buat panitia, tolong suara mic-nya untuk juri di volumenya dikencangkan dikit. Aku telepon. Tapi kan Cek. Masih belum. Ya. Panitia. Suaranya masih bisa? Nggak bisa. Sudah mentok ini. Oke, kalau gitu penonton saya harap agak tenang dikit. Walah. Oke, baik. Insya Allah ini cukup ya. Sudah ya. Kelas 8A siap?
Soal kemerdekaan, paket soal nomor 7. Peristiwa penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok bertujuan untuk titik-titik. Bertujuan untuk apakah penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok? Mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memerdekakan Indonesia. 100. Oke. Kelas 8B, paket soal nomor 4. Pertempuran ini dikenal sebagai perang terbesar setelah proklamasi dan melibatkan arek-arek Surabaya. Apa nama pertempuran tersebut? Pertempuran ini dikenal sebagai perang terbesar setelah proklamasi dan melibatkan arek-arek Surabaya. Apa nama pertempuran tersebut? Perang Surabaya. Salah. Jawabannya adalah pertempuran 10 November. Kelas 8C, paket soal nomor 2. Sebelum proklamasi, ada organisasi yang dibentuk Jepang untuk melatih militer rakyat Indonesia. Apa nama organisasi tersebut? PPUPKI. Saya ulangi lagi. Sebelum proklamasi, ada organisasi yang dibentuk Jepang untuk melatih militer rakyat Indonesia. Apa nama organisasi tersebut? PPKI. Oke, salah. Jawabannya adalah PETA, Pembela Tanah Air. Kelas 8D, paket soal nomor 6. Jepang membentuk badan ini pada 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Apa nama badan tersebut? Saya ulangi, Jepang membentuk badan ini tahun 45 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Apa nama badan tersebut? BPUPKI. 100. BPUPKI. Kelas 8E, paket nomor 5. Dokumen penting ini berisi janji Belanda untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Apa nama perjanjian tersebut? Perjanjian penting. Saya ulangi. Dokumen penting ini berisi perjanjian Belanda untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Dan apa nama perjanjian tersebut? Perjanjian Linggarjati. Salah. Konferensi Meja Bunda. Kembali ke kelas 8A. Soal pengetahuan umum. Paket soal nomor 7. Julukan negeri tirai bambu merujuk pada negara Cina atau Tiongkok. Oke, 100 poin. Kelas 8B, paket soal nomor 4, soal pengetahuan umum. Benua ini hanya memiliki satu negara saja. Benua apa tersebut? Benua apa? Benua ini hanya memiliki satu negara saja. Benua apakah itu? 5, 4, 3. Benua Amerika. Salah. Jawabannya adalah Australia. Benua Amerika itu banyak ya, Kanada, Argentina dan sebagainya. Kelas 8C, paket soal nomor 2. Kota ini dijuluki kota hujan di Indonesia. Kota apa itu? Bogor. Kota Bogor. 100. Kelas 8D, paket soal nomor 6. Di Indonesia, warna kuning pada peta topografi biasanya menunjukkan titik-titik. Saya ulangi. Di Indonesia,
Warna kuning pada peta topografi biasanya menunjukkan titik-titik. Dataran tinggi. 100. Oh, mohon maaf, salah. Jawabannya dataran rendah, kurang tepat. Ya, mohon maaf. Kelas 8E, paket soal nomor 5. Sungai terpanjang di Indonesia adalah sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Bengawan Solo. salah. Jawabannya Kapuas. Soal Science, Technology, and Math untuk kelas 8A, paket soal nomor 7. Benda yang dapat menarik logam disebut Magnet. magnet. 100. Soal nomor 4 untuk kelas 8B. 25% dari 200 adalah 25% dari 200 adalah 5, 4, 3, 2, 1. Mau jawab? Silakan. 50. Oke, 100. Jawabannya 50. Kelas 8C, paket soal nomor 2. Proses tumbuhan membuat makanan sendiri disebut Fotosintesis. 100. Kelas 8D, paket soal nomor 6. Zat yang memiliki volume tetap tetapi bentuknya mengikuti wadah disebut Cair. zat cair. 100. Kelas 8E, paket nomor 5. Perangkat yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen pada komputer adalah, saya ulangi, perangkat yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen pada komputer adalah Folder. salah. Jawabannya hard disk. Karena ini perangkat ya, perangkat keras ya. Kita masuk ke ronde kedua, kita total dulu. Kelas 8A, total sementara 300 poin. Tepuk tangannya mana? Kelas 8B 100 poin. Mana pendukungnya? Kelas 8C 200 poin. Kelas 8D 200 poin. Kelas 8E masih kosong. Kita masuk ke rebutan. Mohon bantuan lagi untuk IBM. Silakan IBM. IBM kelas 9 boleh. IBM kelas 9. Oke. Sama dengan kelas 7. Saya akan bacakan, silakan angkat tangan. Jika benar nilai 100, jika salah minus 50. Soal nomor 1. Ibu kota negara Laos adalah Ibu kota negara Laos. Oke, 8E. Vientiane. Oke, 100 poin untuk kelas 8E. Soal nomor 2. Dalam rumus F sama dengan 5x dalam rumus F sama dengan dalam sebuah rumus F sama dengan 5 kali A
F di sini melambangkan apa? Dalam sebuah rumus, F sama dengan 5 dikali A. F sama dengan M dikali A. Maka F di sini adalah 5, 4, 3, 2, 1. Oke. F di sini adalah apa Bu Anggi? Gaya atau force. Oke, 100 buat Bu Anggi. Soal nomor 3. Bunga nasional Jepang adalah 8C. Sakura 100. Soal nomor 4. Pada tahun berapa Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia? 8B. 1949 27 Desember. 100. Siapa ketua BPUPKI kelas 8C? Dokter KRT Rajiman Wedodiningrat. 100. Soal nomor 6. Lagu Halo Halo Bandung diciptakan oleh. Lagu Halo Halo Bandung diciptakan oleh. Ya. Ini yang ikut lomba solo vokal harus bisa tahu. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah Ismail Marzuki. Soal terakhir. Oke ya. Pertempuran Ambarawa dipimpin oleh Jenderal 8E. Yang keras pakai mic. Jenderal Sudirman. Oke, 100 poin. Oke, mari kita total semuanya. Kelas 8A 300 poin. Kelas 8B 200 poin. Kelas 8C 400 poin. Kelas 8D 200 poin. Kelas 8E 200 poin. Maka dengan ini yang maju ke babak final adalah kelas 8C dengan total 400 poin. Oke. Mbak yang nulis itu babak pertama tetap disimpan. Jangan dihapus ya. Ini untuk saya nulis ini. Oke, silakan meninggalkan dan kembalikan lagi ke kupon undiannya terkait soal ya. Oke. Silakan selanjutnya kelas 9 menuju arenanya masing-masing. 9A. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Oke, 9A sudah. 9B. 9B. Oke, 9B ready. 9C. 9C. Oke, ready. 9D. 9D. Oke, perwakilan silakan maju ke depan untuk ambil paket soal nomor berapa? Silakan perwakilan. Ayo cepat perwakilan. Silakan ambil.
Oke. Sembilan A, coba tunjukkan dapat paket soal nomor berapa? Nomor 2. 9B, tunjukkan nomor 4. 9C, nomor 7. 9D, nomor 1. Baik. Penulis ready? Oke. Oke, penulis untuk babak pertama jangan dihapus ya, biar kita tahu. Kita mulai dengan soal sejarah kemerdekaan. Untuk kelas 9A, paket soal nomor 2. Pertanyaannya adalah, tokoh yang menjadi Perdana Menteri pertama Republik Indonesia adalah, saya ulangi lagi, tokoh yang menjadi Perdana Menteri pertama Republik Indonesia adalah 5, 4, 3, 2, 1. Tetot. Jawabannya adalah Sultan Syahrir. 9B, paket soal nomor 4. Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 45 menghasilkan 3 keputusan penting. Sebutkan salah satunya. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. 100. Kelas 9C, paket nomor 7. Naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Memiliki perbedaan kata dengan naskah tulisan tangan. Pertanyaannya, kata tempo TEMPOH diubah menjadi apa? Sekali lagi, naskah proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik memiliki perbedaan kata dengan naskah tulisan. Pertanyaannya, kata tempo TEMPOH diubah menjadi apa? Lima, 4, 3, 2, 1. Tidak bisa menjawab. Jawabannya adalah tempo tanpa H. Ya. 9D, paket nomor 1. Perjanjian ini berisi kesepakatan gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda tahun 46. Apa nama perjanjian tersebut? Perjanjian gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda tahun 46. Apa nama perjanjian tersebut? Oh, Bu Ani mau jawab ini namanya. 5, 4. Perjanjian Linggarjati. 100. Oke. Selanjutnya kelas 9A. Soal pengetahuan umum. Paket soal nomor 2. Laut terdalam di dunia memiliki sebuah palung. Palung apakah itu? Palung Mariana. Palung Mariana. 100. (9B) paket nomor 4. UNESCO adalah singkatan dari titik-titik. UNESCO, 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 singkatan dari yang berkaitan dengan pendidikan.
5, 4, 3, 2, 1. UNESCO, United Nation Education, Science and saya lupa cultural education gitu ya. UNESCO 09C paket nomor 7. Tanggal 21 April diperingati oleh sebagai Hari Tokoh Perempuan Indonesia. Hari apa? Hari Kartini. Ya, 100. Salah kebacut ini. 9D. Paket nomor 1. Pulau terluas di dunia adalah pulau terluas di dunia adalah 5, 4, 3, 2, 1. Tidak bisa menjawab. Jawabannya adalah Greenland. Kembali ke kelas 9A. Soal Science, Technology and Math. Paket soal nomor 2. 2 pangkat 3. Saya ulangi, 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2 adalah 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2 200. 100. Oke. 9B paket nomor 4. Planet yang memiliki rotasi terlama di tata surya adalah planet yang memiliki rotasi terlama di tata surya kita adalah Neptunus. Oke, salah. Jawabannya Venus. 9C paket nomor 7. Gelombang yang memerlukan medium untuk merambat disebut gelombang yang memerlukan medium untuk merambat disebut gelombang apa? Gelombang transversal. Salah. Gelombang mekanik. 9D paket nomor 1. Di dalam tabel periodik ada unsur dengan simbol Fe. Simbol Fe adalah untuk Besi. 100. Kita lihat skor sementara terlebih dahulu. 9A 200 poin, 9B 100, 9C 100, 9D 200 poin. Oke, masih ketat. Soal rebutan, saya mohon bantuan Pak Nuryanto untuk melihat siapa yang angkat tangan terlebih dahulu. Oke. Soal rebutan. Siapa presiden Indonesia yang menjabat pada periode 1967 hingga 1998? 9A. Soeharto, 100 poin. Soal nomor 2. Gunung tertinggi di Indonesia adalah 9B. Gunung Jayawijaya. Jayawijaya atau Puncak Jaya, Kartens Piramid, 100 poin. Soal ketiga. Sungai terpanjang di dunia adalah 9 apa Pak?
9C. Sungai Nil 100. 9. Soal nomor 4. Hasil dari 12 pangkat 2 dikurangi 9 pangkat 2 adalah 12 pangkat 2 dikurangi 9 pangkat 2, 9D, 63, 100. Wow. Soal nomor 5. Unsur kimia dengan simbol AU adalah emas, 109B. 1 gigabyte sama dengan berapa megabyte? Kelas 9C. 1 gigabyte sama dengan berapa megabyte? 5. Ya, 1000 berapa? megabyte. Kurang tepat. 1000 tuh. Berapa? Salah. 9B. Benar. 9C dikurangi 50, 9A dikurangi 50. Siapa lagi yang mau jawab? Oke, jawabannya adalah 1024. Oke. Soal terakhir. Alat optik yang digunakan untuk melihat benda kecil adalah 9B. Mikroskop 100. Oke, kita total 9A 300, 9B 400, 9C 200, salah ya, bentar. Dikurangi ya, dia. Sorry, saya tadi nggak ngitung. 250, 400, kemudian itu 150 dan 300. Maka pemenangnya adalah 9B. 9B maju ke babak final. Silakan yang lain meninggalkan tempat dan tolong kembalikan kotak undiannya ya. Kupon undiannya dikembalikan. Oke, saya panggil untuk kelas 7 ya. Kelas berapa tadi ya? Kelas 7D dan 7E. Silakan masuk ke arena. Ya. Kelas 7D, 7E, 8C dan 9B. Silakan masuk ke arena. Sekali lagi, ini kelas berapa? 7 apa? 7D sudah, 7E mana 7E? Oke, 7E ready. 8C mana 8C? Oke, 8C. Terakhir 9B. Oke, di babak final ini semua soal rebutan. Di babak final ini semua soal rebutan. Betul 100, salah 50 minit. Soal sejarah kemerdekaan. Siapa tokoh yang memimpin pertempuran Margarana di Bali tahun 46? Oke, kelas 9B. I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai. Betul. 9B 100 poin. Ini tadi 7 apa? C. OD. 7D ini 7E. Soal berikutnya masih soal sejarah kemerdekaan. Bendera pusaka Sang Saka Merah Putih
disimpan di museum mana saat ini? Di museum mana? Lima, 4, 3, 2, 1. Museum Nasional atau Museum Gajah Jakarta. Ya. Soal kemerdekaan nomor 3. Kota apa yang menjadi lokasi penandatanganan perjanjian Linggarjati? Kota mana yang menjadi tempat perjanjian Linggarjati? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya Cirebon. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal pengetahuan umum. Ibu kota dari negara Kanada adalah T7D. Ottawa 100. Nomor 2. Soal pengetahuan umum. Gunung api tertinggi di Indonesia adalah, bukan gunung api ya. Silakan 7E. Gunung apa? Semeru. Gunung Semeru. Salah. Minus 50. 7E. Oke, 9B. Gunung Kerinci 109B. Gunung Kerinci. Tahun berapa ASEAN didirikan? 9B. 8 Agustus 1960. 60 berapa? 1960. 60. 62. 62. Ya. Minus 50. 67. Ya, 67. Oke. Soal Science and Technology. Untuk mat nanti terakhir ada spesial bonus ya, khusus mat. Dalam sistem biner, angka desimal 5 ditulis sebagai, dalam sistem biner angka desimal 5 ditulis sebagai ya, 5, 4, 3, 2, 1. 101 ya. Nomor 2, proses perubahan uap air menjadi butiran air disebut 7E. Proses perubahan uap air menjadi butiran air disebut 5, 4. Mengkristal. Apa? Mengkristal. Salah. Minus 50 kelas 7E. Siapa panel selanjutnya? Oke, kelas 7D. Mengembun. Minus 50. Ada lagi? Karena jawabannya adalah kondensasi. Oke. Nomor 3. Planet yang memiliki waktu revolusi paling lama di tata surya adalah T9B. Neptunus 100. Oke. Sekarang soal matematika, boleh oret-oret. Ya. Saya bacakan ya, karena ini agak panjang. Jika harga sebuah buku adalah 25.000, jika harga sebuah buku adalah 25.000 dan mendapatkan diskon 20%,
Berapa harga yang harus dibayar? Sekali lagi, jika harga sebuah buku adalah 25.000 dan dapat diskon 20%, berapa harga yang harus dibayarkan? B. Berapa sih tadi soalnya? 5.000. Minus 50. Lima, 4, 3, 2, 1. Tidak ada? Jawabannya adalah 20.000 yang harus dibayarkan. Soal nomor 2. Harga sebuah tas adalah 150.000. Toko memberikan diskon 15%. Berapa harga yang harus dibayarkan? Harga sebuah tas 150.000 dan didiskon 15%. Berapakah harga yang harus dibayar? Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tidak ada yang menjawab? Tidak ada yang berani menjawab? Oke, jawabannya adalah 100. Berapa Bang Gi? Oke, 127.500. Bu Anggi 100. Oke. Diskonnya 15% dikali 150.000. Ketemunya 22.500. Maka 150.000 dikurangi 22.500. Soal terakhir. Harga sebuah sepatu 320.000. Saat promo diberikan diskon 25%. Berapa harga yang harus dibayarkan? Wis tak kei contoh rumus ini. Ya, soal terakhir. Oh, sampai tangannya koncone digawe nulis, kanggo kertas. Tangannya koncone dicoret-coret. Sepuluh, 9, 8, 7, 9B. 240.000. 100. Oke, kita total kelas 9B 350. Oh, 9B berapa? 300. Oke, 8C 0. 7D 50. 7E minus 100. Dengan ini pemenangnya, juara satunya adalah 9B dan juara duanya 7D. Oke, terima kasih semuanya. Selamat untuk juara 1 kelas 9B dan juara duanya adalah kelas 7D. Saya kembalikan ke Pak Nuryanto. Oke, terima kasih Pak Fahmi.
Ini saya ditemani sama tim acara hari ini. Ini ada Pak Arif. Ya, selamat datang. Gimana Pak Arif? Menurut Pak Arif gimana keseruannya Pak Arif? Alhamdulillah sangat seru ya. Ternyata yang juara kelas 9 senior dan yang juara 2-nya adalah junior kelas 7 Pak. Ya, seru. Artinya kelas 7 perlu diperhitungkan ya untuk lomba-lomba saat ini Pak Nur begitu. Oke, jadi pinter itu bukan karena usia Pak Arif, tapi siapa yang belajar. Betul Pak Nur, siapa yang mau. Oke. Dan berikutnya ini ada lomba apa ini Pak Arif? Lomba gobak sodor Pak Nur yang nanti ini stadionnya udah siap ini ya, areanya udah siap. Ada 1, 2, 3, 4 begitu ya, ada 4 kotak situ Pak Nur ya. Nah, ini kalau menurut Pak Arif prediksinya ini yang juara yang mana ini Pak? Kalau saya ngelihat ini yang juara rasanya kelas yang anaknya kecil-kecil, larinya sulit-sulit begitu ya, yang main nanti itu ya. Saya belum bisa prediksi. Kalau sudah ada pemainnya saya berani prediksi Pak Nur. Jadi kalau ini nanti pemainnya itu milih anak yang kecil-kecil, yang sulit untuk dijangkau, itu nanti yang menang, yang lincah-lincah gitu ya. Tapi kalau anaknya yang dipasang itu kayak mohon maaf kayak siapa namanya kelas 9 itu Reza. Oh kalau Reza masih lumayan. Oh, siapa namanya yang nyanyi itu loh, Torik. Nah kayak Torik mah gampang gitu pegangnya Torik ya. Jadi nanti itu ya. Saya belum berani ya. Disuruh istirahat sebentar. Oke.